Kiai Ketip Iman itu ingin mendirikan sebuah masjid. Saat itu ada beberapa pohon jati yang besar-besar dan salah satunya ada pohon yang menurut kita Ketip Iman di sini itu kaeloan ono kaeloane. Kaeloane opo? Nah niko keelokannya itu setiap pagi bayang-bayang pohon jati tersebut itu sebo berada di Kasunanan, di keraton, bayang-bayangnya. Bayang-bayangnya nyampe Nah, ke itu yang keraton. menjadikan pohon jati tersebut digunakan sebagai Halo Sobat Dok Dadar, saat ini saya sudah ada di Desa Jatisobo. Pada kesempatan kali ini, saya akan mewawancarai Bapak Danang sebagai keturunan langsung dari Kiai Khotib Imam. Yuk kita langsung menuju ke rumahnya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Permisi Pak, apakah benar dengan Bapak Danang? betul beres. Kami dari tim Dok Dadar, dongeng daring dari Rumah Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo, bermaksud datang ke sini untuk mewawancarai jenengan terkait dengan Kiai Khotib Imam. Siap, monggo kenara. Banyak kisah yang saya temukan dari berbagai sumber seperti naskah dan buku, Pak. Namun akan lebih bermakna apabila kita mendengarkan langsung dari keturunan beliau. Mungkin bisa diceritakan bagaimana sosok Kiai Khotib Imam diceritakan dan diwariskan di lingkungan keluarga. Baik, terima kasih. Selamat datang Sugeng Rawuh Mbak Paro yang dari Dok Dadar yang mencoba mau menggali informasi yang berkaitan dengan kisah-kisah atau sejarah yang Khotib Imam. Baik, mungkin saya akan bercerita itu tidak jauh berbeda dengan cerita-cerita yang tertulis ataupun yang ada di naskah-naskah kuno maupun yang diceritakan oleh para pendahulu kami, mulai dari eyang-eyang kami begitu. Sosok Kiai Khotib Imam dulu seorang pemuda dari Gumbang Kartosuro yang beliau terkenal sebagai pemuda yang sangat alim, sangat bijak dan sangat soleh begitunya. Beliau terkenal sebagai pemuda yang hafal Quran, hafiz Quran begitu, sehingga banyak menjadi rujukan ataupun tempat berkumpulnya para pemuda dan bahkan orang-orang tua yang ingin menimba ilmu kepada beliau, khususnya berkaitan dengan agama Islam begitu.
Dan pada saat itu keahlian ataupun kebijakan ataupun ketenaran beliau sampai didengar oleh Sinuwun Pakubuwono yang kedua waktu di Kartosuro begitu ya. Sehingga beliau dipanggil oleh raja waktu itu untuk mengabdi dan mengembangkan ilmu-ilmu keagamaannya di lingkungan keraton. Namun berjalannya waktu dengan gejolak-gejolak yang ada, perpolitikan yang ada, kemudian dinamika yang ada pada waktu itu, bahkan sampai terjadi gejolak, geger pecinan dan sebagainya, pemberontakan dan sebagainya, sehingga Raja PB yang kedua itu harus mengungsi ke arah timur begitu. Dan Khotib Imam waktu itu ikut mengungsi dan menyingkir dari gejolak-gejolak suasana keraton yang kurang kondusif begitu, menuju ke arah timur Bengawan. Namun beliau punya niatan untuk tidak berkecimpung di lingkungan istana yang bermegah-megahan begitu, tapi lebih kepada mendharma baktikan hidupnya dalam kehidupan religius begitu. Itu dimulai dari pesisir yang paling barat, itu ada di Jatisari. Di Jatisari kemudian membangun masjid dan membangun peradaban kecil gitu. Kemudian sepertinya lingkungan kurang begitu mendukung, akhirnya bergeser ke daerah Kayuapa. Kayuapa itu juga menemukan beberapa kendala waktu itu. Santrinya banyak yang celaka dan sebagainya karena iklim geografisnya terlalu curam dengan sungai dan sebagainya begitu. Ini cerita-cerita yang dulu ya. Sehingga akhirnya beliau harus mencari tempat yang begitu representatif atau kondusif untuk mengembangkan peradaban dan kebudayaan Islaminya begitu. Akhirnya bergeser ke arah barat. Ke arah barat itu ya kebetulan di desa ini. Desa ini pada waktu itu kondisinya masih hutan belantara jati begitu Mbak, dan terkenal angker sekali. Bahkan ada kisah yang menceritakan siapa yang masuk ke hutan ini pasti akan tidak kembali begitu. Saking wingitnya atau angkernya begitu. Dan hutan jati itu mungkin cerita yang kami itu ada di sekitar di sana ya, di sisi sana itu ada semacam tanah yang agak landai begitu, dan di sana hutan jati banyak, dan ada sebatang pohon yang begitu besar sekali dan konon ceritanya saking tingginya dan besarnya itu bayang-bayangnya itu kalau sore kalau siang itu sampai menjangkau keraton, saking tingginya mungkin begitu ya. Pohon jati. Iya pohon jati begitu. Sehingga beliau melakukan waktu itu ikhtiar, prihatin dan mungkin meditasi begitu ya. Mungkin ya kalau zaman sekarang mungkin meditasi begitu ya. Mengkaji secara spiritual apakah ini tempat yang cocok begitu. Dan ternyata beliau melakukan prihatin di situ di bawah pohon itu dan mendapatkan semacam ilham begitu ya, petunjuk dari Yang Maha Kuasa, karena mungkin kelasnya beliau yang sudah begitu istilah Jawanya menep gitu ya dalam spiritual begitu. Ini harus dibabat, hutan ini harus dibersihkan dan kamu bisa membangun peradaban di sini begitu. Berarti Kiai Khotib Imam membabat hutan jati angker itu sendirian ya Pak ya? Bersama santri-santrinya ya, bersama santri-santrinya. Tentunya setelah waktu itu minta izin kepada PB kedua waktu itu, dan PB 2 sudah digantikan oleh PB 3, dan PB 3 itu hanya beberapa tahun begitu ya berkuasa. Itu juga mendengar kisahnya kok masih terngiang gitu, kisah Kiai Khotib Imam itu di Wetan Bengawan pun dengan kesolehan beliau masih terngiang di sana. Bahkan beliau mengirimkan utusan untuk mencari Kiai Khotib Imam itu, dan posisi beliau sedang melakukan meditasi di situ, dan ya sudah akhirnya diizinkan, bahkan silahkan membangun wilayah ini dan
bahkan beliau diberi semacam privilege begitu ya, apa ya, semacam keistimewaan begitu, menjadikan daerah perdikan. Perdikan itu bebas pajak, Mbak. Jadi tidak ada upeti, tidak ada retribusi ke keraton, tidak ada. Justru beliau suruh membuat perkampungan kecil begitu, nanti siapa tahu ke depannya bisa menjadi tempat yang bagus, menjadi pengembangan peradaban Islam begitu. Dan akhirnya dibabat, singkat cerita, pohon jatinya ini kayu-kayunya itu juga diminta oleh keraton untuk membangun salah satunya juga masjid di keraton begitu ya. Dan sisa-sisanya itu untuk membangun masjid begitu. Dan akhirnya berdirilah masjid itu di Jatisobo, dan akhirnya dengan adanya jati, pohon jati, dan fenomena bayangan yang sobo itu sampai ke keraton, itu jadilah ini nama Jatisobo begitu. Dan ini cerita apa ya, cerita rakyat, legenda rakyat yang turun temurun dari eyang-eyang kami diceritakan begitu. Bahkan cerita eyang kami yang namanya Muhammad Ilham, itu eyang kami, Mbah Pas gitu ya, Mbah, itu menulis dan diwawancara pada tahun 80-an sekian itu oleh dinas provinsi dan dibukukan dalam legenda-legenda yang ada di Jatisobo gitu, Mbak. Iya, mungkin begitu ya, secara singkat begitu ya. Kalau begitu Pak, peninggalan dari Kiai Khotib sendiri selain Masjid Jatisobo, apakah ada peninggalan lain Pak? Betul Mbak, banyak sekali peninggalan-peninggalan beliau. Salah satunya tentunya makam beliau ya, makam beliau yang ada di belakang Masjid Agung Jatisobo menika. Sampai sekarang masih sering sekali, banyak sekali diziarahi oleh para pecinta-pecinta spiritual begitu. Kemudian selain itu juga ada peninggalan yang ada di masjid itu mimbar untuk khotbah Jumat. Itu kayunya juga kayu yang sudah ratusan tahun begitu, sampai sekarang masih berdiri megah. Kemudian ada tombaknya yang untuk khotbah para khotib itu ya. Tapi sampai sekarang Tombak atau tongkat kayu untuk tombak Mbak, itu Mbak. Tombak, ya tombak. Berarti sudah mata pisaunya juga? Iya ada. Gitu. Tapi ritualnya sudah tidak dilakukan sekarang, tapi tombaknya masih ada. Biasanya dulu tombaknya digunakan untuk apa? Digunakan ketika khotib mau naik mimbar, memulai khotbah Jumat begitu. Iya, semacam tanda begitu ya, tanda begitu ya. Tapi sekarang sudah tidak dilakukan, tapi barangnya masih ada. Okay. Kemudian beduk, kemudian kalau yang sudah tidak ada itu semacam menara jam, Mbak. Di depan Masjid Agung itu ada jam matahari begitu. Jadi menandakan waktu-waktu sholat begitu ya. Itu ada menaranya, ada 2 di depan sama di sebelah sisi kiri. Tapi sekarang sudah dibongkar, tidak ada. Oh gitu. Kemudian umpak itu semacam ini tiang itu ya, masih ada ya. Untuk Soko Guru itu masih ada 4 itu di sana. Kemudian yang menarik sampai sekarang dilakukan itu peninggalan yang non benda, itu tradisi atau budaya iring-iring manten, Mbak. Dan itu sampai sekarang masih berjalan ya? Dilakukan ya. Dulu waktu saya yang bernama Muhammad Ilham itu kebetulan menjadi kepala dusun sini. Jadi ketika ada manten atau pengantin yang mau melakukan ijab kabul dan pernikahan, itu biasanya diriasnya di sini, Mbak. Iya, di pendopo ini di tempat ini dilakukan rias pengantin, kemudian diiring melakukan arak-arakan begitu dengan sholawat klasik begitu ya, dengan terbang ya gitu oleh para penisepuh begitu, melantunkan sholawat, kemudian nada-nada spiritual begitu keliling Masjid Agung, Masjid Jatisobo. Itu mungkin pesan-pesan beliau, mungkin sampai sekarang mitosnya orang kalau percaya kalau tidak diiring akan menemukan sesuatu yang tidak baik begitu ya, atau malapetaka. Tapi terlepas
lebih dari itu sebenarnya adalah filosofinya adalah pesan ya. Pesan paling tidak ngajeni, menghargai masjid, kemudian nilai-nilai pesan Kiai Khotib Imam yang begitu luhurnya, begitu adabnya, begitu bahwa masjid inilah pusat pusat rohani masyarakat Jatisobo, begitu mengingatkan begitu ya. Tapi kalau untuk iring-iringan mantennya itu khusus masyarakat Jatisobo saja atau bagaimana Pak? Pribumi Jatisobo, sedesa Jatisobo ya, sedesa Jatisobo. Bahkan kami bisa menunjukkan dokumen-dokumen itu, foto-fotonya kegiatan yang mungkin tahun 50-an atau berapa begitu ya. Mungkin bisa lihat dokumen dan fotonya? Boleh, bisa lihat ya. Wah, ini peninggalan dari Kiai Khotib Imam ya Pak ya? Beliau ya. Luar biasa, banyak sekali nih. Ini semacam kitab kitab Torekot syariat atau apa bahasa ya. Arab ya Pak ya? Ini pakai pegon ya. Pakai pegon. Kalau ini Al-Qur'an ya, Al-Qur'an. Ini Al-Qur'an ya. Ya. Apakah ini ilustrasi yang dimaksud? Ini ilustrasi tentang Ya, ini ilmu isi dalam diri gitu. makrifat ya. Mungkin harus pakai guru ya, menerangkan itu. Nah, ini prosesi pengiran. Ini kan di jalan itu ya. Di jalan yang saya tadi masuk ikut dalam ya Pak ya. Iya. Wah, ini juga ada Iya. penabuhnya rebana. Ya, ini proses iring-iringannya. Nah, ini di depan masjid. Dan ini diikuti oleh seluruh masyarakat di satu desanya. Ya, semacam kalau sekarang mungkin lebih ke hiburan sekali gitu ya, hiburan sekali ya. Saat iring-iringan itu selain ada sholawat yang diiringi oleh tim rebana itu, Ya. ada prosesi apa lagi Pak? Mungkin yang khas dari iring-iringan manten yang ada di desa Jatisobo. Kalau itu sesuai perkembangan ya, berkembang ya mungkin temu kemudian itu mungkin pakem ya, pakem dari ya Jawa begitu ya, ngidak endok dan sebagainya. Kombinasi antara budaya Jawa dan Ya. Islam gitu. Yang asli, yang original gitu ya, otentik Jatisobo ya ini iring-iring ini begitu. Iya, dan ini bahkan tidak ditemukan di desa lain ya. Iya. Iya. Apalagi ini sepertinya ada, apakah ini gendang Pak, peninggalan yang jenengan tadi sebutkan? Oh Ini- bukan, kalau yang itu beduk yang di sana. beduk. Ya, ini Kalau alat-alat beduknya itu masih digunakan sampai Masih. sekarang Pak? sebagai tanda waktu sholat. Waktu sholat ya, kalau misal luhur itu ditabuh duk itu sama Kalau- kentongan begitu. Kalau misalkan pas puasa, biasanya kan penabuhannya sedikit berbeda ya. Iya, Soal- betul. Itu semacam tambur tiduran gitu ya, gitu. Biasanya menjelang nanti habis asar gitu, kalau nanti malam taraweh itu dipakai itu ya, anak-anak itu ya. Tapi kalau untuk tadi ada mimbar khutbah ya Pak ya. Mimbar khutbahnya itu sampai sekarang juga masih digunakan. Masih. Berarti yang terpakai nanti di Masjid Desa Jatisobo itu mimbar yang dari dulu sudah ada. Awalnya seperti ini bentuknya ya. Oh ya, Ya. mantap. Nah, awalnya seperti ini. Nah, ini tahun 84, 85 itu mulai ditambahin ukir-ukiran begitu, Mbak. Ya, Oh, gitu. kemudian Berarti direnovasi ya. Mengalami Iya. renovasi ya Pak? Iya. Nah, ini yang saya ceritakan tadi, Mbak. Menara jam ini yang di depan masjid, ya kan? Oh iya, Nah, berarti harus- ada iya. tubuhnya Ya. berbentuk lampu Ya, gitu ya ada Pak? lampunya gitu ya. Dan ini ada kekancingan atau silsilah begitu dari keraton. Ya. Dari keraton ya? Ya, begitu ya. Begitu. Dan ini foto-foto masjid sebelum mengalami renovasi modern. Jadi ini sekitar sebelum tahun 80-an begitu. Ya. Iya. Kalau dilihat dari foto ini bentuknya sudah berbeda. Betul, beda Beda. sekali ya, agak berbeda Mungkin- sekali.
bisa kita lihat langsung ke masjid, Pak? Iya, lebih bagus begitu ya. Kita langsung menuju lokasi langsung masjid, kita bisa lihat fisiknya langsung. Begitu saja ya. Siap. Ya. Mari, Pak. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ya, disinilah Mbak, dulu pernah ada menara atau jam matahari sebagai penanda waktu sholat. Berarti itu pakainya sinar matahari ya, Pak, untuk Begitu ya, menunjukkan waktunya ya? ketika jatuh luhur atau asar begitu, di sini ada semacam apa ya, menara begitu, panjang gitu, tinggi 3 meter begitu, ya menandakan untuk bersolat. Dan itu ada beduk, kita bisa lihat ke sana. Ya, ini beduk peninggalan leluhur kita juga Mbak. Di sana ada tertulis tahun, ini tahun renovasi saja. Renovasinya. Kalau untuk kulitnya sendiri ini masih asli dari tahun dulu atau sudah Ini sudah beberapa kali pergantian ya Mbak ya. Ya, ini kulit sapi setiap mungkin ada waktu lebaran kurban begitu ya, kita bisa mengambil di situ diganti. Tapi kalau posisi rusak, tapi kalau tidak ya kita tetap pelihara seperti apa adanya ini. Kalau untuk kayunya Kayunya juga masih asli zaman dulu ya, termasuk kentongan-kentongan ini. Oh, termasuk ya, kentongannya ini juga? Ya, ini. Nah, kemudian di dalam ada mimbar dan beberapa angka-angka tahun yang bisa kita lihat begitu ya. Oke, silakan bisa. masuk ya. Nah, ini yang tadi saya sampaikan Mbak, kaitan dengan kayu jati, ya. Ini kayu-kayunya yang digunakan untuk soko, salah satunya untuk soko masjid ini. Ya, soko-soko. Pertama ya? Iya, yang pertama kali ya. Ini, kemudian itu, ini kayu-kayu ini, termasuk mimbar. Ya. Ini mimbarnya Mbak, yang tadi saya ceritakan ada di dokumen foto-foto yang masih sangat sederhana.
itu, tapi ini sudah melakukan renovasi atau rehab-rehab ini sekitar tahun 80-an 485 lah. Ditambahin ornamen-ornamen ukiran begini ya. Mimbarnya ini bentuknya unik ya Pak ya? Tidak seperti mimbar pada umumnya, tapi kalau saya lihat seperti bentuknya tuh seperti kursi. Iya, betul. Kemudian ada yang unik lagi di belakang ini kok ada semacam tongkat atau Ini Pak, ini yang tadi saya ceritakan, ini juga peninggalan beliau, ini ada tombak ya Mbak ya. Tombak ini sebagai penanda ketika khotib mau naik khotbah di hari Jumat biasanya begitu. oh berarti Ya semacam simbol ya di bawah begitu, bahwa beliau menandakan akan memberikan khotbah Jumat. Begitu Mbak. berarti Ya. bentuk penegasan Iya, seperti itu ya penegasan Pak ya? begitu ya. Tapi sekarang sudah tidak dilakukan, ya ini pembagainya disimpan di sini saja sebagai tanda bahwa peninggalan beliau juga masih ada, tersimpan rapi begitu. Ini salah satu simbol atau tanda bahwa dulu pernah dibuka oleh Sinuwun yang ke-10. Ini kekancingan dari beliau, menunjukkan bahwa pada era PP yang ke-10 dilakukan pemugaran yang tadinya yang sangat sederhana menjadi agak kokoh begitu ya. Ini tanda atau apa ya Mbak ya, semacam tulisan pesan begitu dari beliau ketika dilakukan perombakan yang pertama. Di sini ada tertulis 1836 begitu ya. Mungkin dikonversi tahun Masehi mungkin tahun 1900 sekian begitu ya. Ya, 1900 sekian. Ini ditulis Ya. ya menggunakan angka Ya, Ya. pegon ini ya, Baik. pegon ya, Arab tapi berbahasa Jawa begitu ya. Ya. Baik, terima kasih Pak atas penjelasan tentang masjidnya. Tentunya penjelasan dari Bapak terkait peninggalan-peninggalan yang masih ada di sini tentunya menginspirasi kami semua. Ya, terima kasih kembali. Ya. Wah, ini dari kuncinya saja masih klasik sekali. Wah, luar biasa. Silakan Mbak. Ya. Tadi kita sudah mengulik tentang masjid dan keturunan Kiai Khotib Imam. Ini menjadi semakin menarik. Dan kebetulan saat ini sudah ada Bapak Muhammad Yasir Arafat, peneliti makam dari UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta. Yuk mari kita gali lebih dalam tentang makam Kiai Khotib Imam. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dengan Pak Yasir ya? Ya, Kami dari tim Dok Dadar Pak, dari Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Sukoharjo. Pada kesempatan kali ini kami ingin mengulik lebih dalam tentang makam Kiai Khotib Imam. oh iya ya. Ya, monggo. Duduk aja ya di sini ya. Monggo. Baik, terima kasih Mbak siapa tadi? Mbak Farau. Mbak Farau ya dari Indok Dadar Sukoharjo. Ya baik, ini jadi kan saya neliti makam ini, Mbah Kiai Khotib Imam ini kalau dilihat dari bentuk makamnya sama bentuk kijingnya, ini adalah makam-makam dari tahun 1700 akhir sampai dengan 1800-an. Jadi kira-kira kalau dihitung dengan masa hidup beliau, kira-kira berarti beliau ini hidup di masa-masa tahun 1700-an sampai dengan 1800-an gitu. Itu terlihat dari bentuk nisannya, terlihat dari bentuk kijingnya, juga terlihat dari
ornamen-ornamen yang ada di sekitar makam, termasuk di sekeliling-sekelilingnya ini. Ini ada banyak makam-makam yang kira-kira kalau boleh kita kita urutkan, ini rata-rata makam dari tahun 1800-an gitu ya. Kalau dari bentuk makamnya sendiri itu, apakah ada perbedaan dengan bentuk makam-makam biasanya, Pak? Oh iya, tentu berbeda. Pertama dari sisi strukturnya atau bahannya yang bertingkat, dan bertingkatnya itu persis seperti candi. Nah, dia terdiri dari potongan batu-batu yang tersusun dengan sistem lockdown, sistem kunci-kuncian, yang kemudian jika kita lihat di dalam itu dia memuncak kepada satu bentuk yang bentuk di atasnya itu nanti ditengeri dengan nisan. Nisannya batunya terbuat dari batu andesit gitu. Kemudian ini yang membedakan dengan makam-makam seperti ini, misalnya ini kan makam-makam generasi hari ini ya. Dia sudah menjadi satu batu yang tidak lagi seperti susunan candi. Nah, beberapa makam-makam di sini memang terdiri dari susunan batu-batu candi. Nah, makam Mbah Khatib Imam itu kurang lebih demikian bentuknya. Sangat berbeda dengan makam-makam hari ini. Tapi dari bentuk yang berbeda itu apakah ada makna tersendiri atau mungkin kan bentuknya berbeda ya? Oh, ini tanda karena beliau itu siapa atau mungkin menandakan dari masa apa gitu? Ya, kalau kita lihat dari sisi bahwa itu menandakan sesuatu, mungkin butuh kajian lebih lanjut. Tetapi sekilas makam yang memiliki struktur batu yang cukup tinggi, nah seperti Mbah Khatib Imam itu susun 5 atau susun sekian tadi itu menunjukkan bahwa beliau memang tokoh terkemuka gitu ya. Umumnya begitu ya, tokoh terkemuka yang ketika dimakamkan beliau diperlakukan sedemikian rupa karena memang itu artinya orang-orang yang memakamkan itu memuliakan beliau gitu ya. Kemudian selain itu dari bentuk makamnya juga kita bisa tahu memang dilihat dari maijannya atau nisannya itu makam Mbah Khatib Imam ini lebih mencirikan gaya di Surakarta. Iya, gaya di Surakarta. Beda dengan gaya di Ngayogyakarta. Gaya di Yogyakarta dengan gaya di Surakarta berbeda meskipun nanti tahunnya sama. Dia memiliki ciri khas sendiri sebagaimana ciri khas wayang gagrak Surakarta sama gagrak Yogyakarta beda. Keris gaya Yogyakarta sama gaya Surakarta beda. Makam pun begitu juga gitu ya. Kalau kita lihat dari sisi yang lain nih, dari sisi hubungan dengan masyarakat, bagaimana hubungan masyarakat dengan makam Kiai Khatib Imam ini? Karena kalau kita lihat itu masih banyak warga yang datang berziarah ke sini dan juga masih banyak tradisi yang dilestarikan di sini. Ya. Hingga kemudian juga perawatan makam pun juga masih dilakukan oleh masyarakat sekitar sini. Ya, baik. Jadi kan mengapa kok banyak yang ziarah ke sini? Karena memang Mbah Khatib Imam ini adalah ulama berpengaruh di masa Surakarta sejak era Pakubuwono III sampai dengan Pakubuwono IV. Ya. Artinya beliau ini memang tokoh utama dalam sistem kerajaan Surakarta, Kasunanan Surakarta, yang kemudian beliau membuat pesantren di sini lengkap dengan masjidnya. Kemudian setelah itu orang-orang karena tahu sejarah besar beliau, banyak yang sowan ke sini, datang ke sini untuk mendoakan beliau gitu. Karena semata-mata memang beliau berjasa dalam menjalankan tatanan keislaman di tanah Surakarta. Nah, ini yang menjadi ciri khas beliau, mengapa sampai hari ini masih diziarahi, kemudian makamnya dirawat oleh orang-orang di sini terutama dari keturunannya. Juga termasuk makam-makam yang lain yang merupakan mantu-mantunya, anak-anaknya, dan penderek-penderek atau pengikut-pengikutnya gitu ya. Kalau ini Kiai Khatib Imam ini itu kan tadi Bapak bilang sebagai ulama terkemuka pada masanya ya, dan juga pernah menjadi ulama istana juga. Nah, itu apakah beliau juga berkemungkinan sosoknya itu tercatat dalam sejarah atau naskah-naskah yang ada di dalam
silsilah kerajaan gitu Pak? Ya, kalau silsilahnya memang tercatat ya. Tadi kami sudah sowan ke salah satu anak keturunannya bahwa memang silsilah beliau mulai dari Mbah Khatib Imam ini, Mbah Khatib Imam naik ke atas nanti sampai kepada Sunan Amangkurat IV gitu ya. Sunan Amangkurat IV inilah nanti yang menurunkan raja-raja terutama di Yogyakarta, menurunkan Sultan Hamengkubuwono pertama gitu ya. Kemudian setelah itu juga ada Pakubuwono kedua gitu ya. Jadi dengan kata lain Mbah Khatib Imam ini merupakan cucu dari orang yang menjadi leluhurnya dua kesultanan ini, yaitu Kasunanan Surakarta dan Kesultanan Yogyakarta. Tuh. Artinya apa? Artinya ini memang beliau tokoh penting. Sedangkan apakah nama beliau ada di naskah-naskah kuno atau serat-serat, itu juga kita butuh penelitian lebih jauh. Tapi kalau setahu kami ada catatannya kekancingannya dari terahnya sampai ke atas, bahkan peninggalannya berupa joglo, rumah joglo yang dulu merupakan pesantrennya juga masih ada, masjidnya juga masih ada. Artinya memang ini memang tokoh-tokoh yang benar-benar historis, tokoh yang benar-benar ada di dalam sejarah, anak turunannya ada, kemudian catatan mengenai beliau juga ada, kemudian makamnya ada, masjidnya ada, tinggalan rumahnya ada gitu ya. Tadi Bapak menyebutkan bahwa namanya itu disebutkan di dalam kekancingan. Mungkin pemirsa di sini bingung, masih ada yang bertanya-tanya. Kekancingan itu apa ya Pak? Oh, kekancingan itu adalah surat resmi yang dikeluarkan oleh salah satu lembaga resmi, yaitu Kasunanan Surakarta atau Kesultanan Yogyakarta, yang itu menceritakan asal usul. Misal yang sekarang, generasi sekarang misalnya Pak Danang. Pak Danang itu anaknya siapa, kemudian anaknya siapa, anaknya siapa, anaknya siapa, sampai ke atas nanti Mbah Kyai Khatib Imam. Mbah Kyai Khatib Imam ke atas lagi sampai Sunan Amangkurat IV. Oh berarti menceritakan tentang silsilah keluarganya itu ya? Keluarganya itu nanti sering disebut dengan istilah kekancingan. Oh gitu. Berarti ini juga bisa dibilang menjadi salah satu bukti kuat bahwa Kiai Khatib Imam ini punya hubungan erat dengan Keraton Surakarta. Iya, betul sekali. Bahkan ceritanya kan beliau dalam setahu kami yang secara singkatnya, kami juga belum meneliti dalam tentang sejarah beliau, tapi secara singkat cerita yang kami dengar dan ada catatan dalam SK yang menceritakan bahwa makam ini adalah cagar budaya, masjid ini adalah cagar budaya. Kami mendengar cerita bahwa beliau tadinya membangun masjid dan itu merupakan anugerah dari Sunan Pakubuwono keempat gitu ya. Artinya apa? Artinya memang beliau ini bagian dari sistem besar yang dijalankan di Kasunanan Surakarta gitu. Sehingga orang-orang yang ini berziarah ke sini itu memang benar-benar orang-orang yang mengerti dan tahu bahwa beliau adalah sosok yang sangat bersejarah dalam terutama di Kasunanan Surakarta gitu ya. Luar biasa. Nah mungkin yang terakhir nih Pak, apa pesan Bapak kepada generasi muda agar nilai-nilai atau mungkin pesan yang bisa diambil dari penelitian Bapak selama ini tentang makam Kiai Khatib Imam bisa disampaikan kepada generasi muda? Iya, baik. Tidak hanya generasi muda ya, tapi juga generasi tua mungkin yang belum tahu gitu ya. Bahwa pertama Mbah Khatib Imam ini adalah orang yang memulakan katakanlah memulakan peradaban di sini. Kita yang hidup di sini, terutama di Jatisobo ini, adalah orang-orang yang datang 200 tahun setelah zaman beliau. Kita hidup di sini, tinggal membuat rumah di sini, minum dari air sumur di sini. Itu tidak akan bisa terjadi kalau Mbah Khatib Imam dulu tidak membuka wilayah ini. Jadi Anda mau ormasnya apa, pemikirannya kayak gimana silahkan, tetapi jangan pernah mengingkari sejarah bahwa tempat ini telah dibuka. Orang yang kita sebut Mbah Khatib Imam ini sudah membuka tempat ini dengan masjid, sudah azan di sini, sudah membacakan Quran di sini, sudah membacakan zikir-zikir di sini, dan tempat ini didoakan oleh beliau pada masa itu. Sehingga generasi muda hari ini, kita yang hari ini ada, datang hidup di sini, paling tidak
minimal datang ke makam ini mendoakan beliau agar beliau di alam kubur itu diberikan tempat yang paling mulia di sisi Allah ya. Karena apa? Karena memang beliau yang membuka tatanan ini gitu ya. Kemudian terakhir ada satu pesan yang ini bukan peribahasa tetapi semacam ungkapan dari teman-teman kita yang biasanya giat ke makam. Pesannya adalah begini. Sobo kuburan kok pas mati tok. Nah, gitu. Artinya adalah datang ke kuburan kok pas cuma ketika mati saja. Nah, gitu ya. Jangan sampai seperti itu. Datang ke sini dalam rangka apa? Mendoakan ahli kubur yang ada di sini. Karena sebelum kita hidup, mereka-mereka ini sudah beriman. Sebelum kita datang, mereka-mereka ini sudah mengucapkan kalimat-kalimat thayyibah di sini. Kira-kira demikian. Berarti kita juga harus menghargai jasa-jasa para pendahulu kita. Jelas itu. Dikenal atau tidak dikenal, kita mendoakan beliau-beliau ada di sini. Walaupun nanti kita misal, oh ini makam siapa? Waduh, mau ngertos ya Pak. Gak apa-apa, yang penting kita doakan ahli kubur di sini semuanya diampuni oleh Allah. Di sini sebenarnya ada masih banyak makam-makam tua yang lain selain makam Mbah Khatib Iman. Di antaranya nanti yang ada di situ, itu yang susunan batu tumpuk itu. Wah, itu di sini. makamnya berbeda dari yang lain Ya. Pak ya? Artinya memang dia makam yang terdiri dari batu tumpuk seperti candi gitu. Nah, selain itu juga nanti mungkin ini juga ini. Oh iya. Ini kemudian ini, Iya. ini juga yang dari batu-batu tumpuk yang masih lestari bentuknya dan bentuk lestarinya itu masih menunjukkan artefak asli gitu ya, masih artefak asli. Kemudian di sebelah sana itu juga ada itu makam. Kalau yang di sebelah situ itu makam putranya dan menantunya. Oh berarti di sekitaran sini masih Ya. kerabat dari Kiai Ya, Khatib karena Imam ya? Di tanah Jawa itu ada paugeran anak cucu dan seluruh cucu-cucunya lagi, seluruh keluarga besarnya dimakamkan jadi satu dengan simbahnya gitu. Jadi kalau kita lihat paugeran makam-makam di Jawa itu, kita akan melihat bahwa satu keluarga besar itu ya dimakamkan menjadi satu dengan simbah-simbahnya. Berarti gitu masih ya. satu komplek gitu. Iya, masih satu kompleks dan karena itu ini merupakan keluarga-keluarga besar dari Mbah Khatib Iman yang diantaranya kita bisa lacak yang masih ada yang ini tadi yang tua-tua ini. Yang masih berbentuk Iya. tumbukan batu seperti candi itu ya? Betul. Meskipun nanti di sana ada yang hanya tinggal kelihatan nisannya saja, tapi batu kijingnya atau batu ini seperti ini tumbukannya sudah tenggelam gitu ya, sudah tenggelam. Dan banyak memang di Jawa kejadian seperti itu. Gitu ya. Dari perjalanan Kiai Khatib Imam ini, kita bisa belajar bahwa sebuah desa tidak hanya dibangun dari masyarakat, namun dibangun dari nilai, ajaran, dan budaya yang diwariskan dari generasi ke generasi. Masjid Jatisobo yang dahulu menjadi pusat kegiatan masyarakat, kini masih berdiri menjadi saksi hidup perjalanan kehidupan masyarakat Desa Jatisobo. Tradisi yang terus dijaga membuat masjid ini akhirnya ditetapkan sebagai cagar budaya oleh pemerintah Kabupaten Sukoharjo. Dan hari ini, saat kita menutup kisah perjalanan ini, kita bisa melihat bahwa Kiai Khatib Imam bukan hanya sekedar cerita masa lalu, tapi ia sudah hidup di denyut kehidupan masyarakat Jatisobo. Dari masjid yang terus dijaga, tradisi yang terus dirawat, hingga identitas masyarakat yang diwariskan secara generasi ke generasi. Dari Desa Jatisobo ini, kita bisa belajar bahwa sejarah bukan hanya untuk dikenang, tapi untuk dijaga dan diteruskan. Salam literasi, sampai jumpa di program Dok Dadar berikutnya.